Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita yang berhubungan dengan sholat, yang mana sekarang kita berada di dalam pembahasan syarat-syarat salah satu dari rukun yang ada di dalam sholat, yaitu syarat takbiratul ihram. Sebagaimana yang telah kita bahas, bahwasannya takbiratul ihram adalah salah satu rukun daripada rukun-rukunnya sholat. Bahkan rukun pertama yang mana di situ kita membarengkan niat sholat kita dengan takbiratul ihram, maka di dalam takbiratul ihram tersebut juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita melafadzkan lafaz takbiratul ihram. Yang mana di sini disebutkan bahwasannya takbiratul ihram disyaratkan ketika kita melafadzkan takbiratul ihram itu dalam keadaan berdiri ketika kita melaksanakan sholat fardu, ya, atau pengganti daripada berdiri tersebut ketika mungkin salah satu dari kita tidak mampu melaksanakan sholat fardu dalam keadaan berdiri. Akan tetapi ketika takbiratul ihram yang kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat sunnah, maka kita boleh untuk melafadzkan takbiratul ihram tersebut dalam keadaan duduk. Ya, ini ketika kita melaksanakannya sholat sunnah. Tapi ketika fardu harus wajib takbiratul ihram yang kita laksanakan tersebut atau kita ucapkan tersebut dalam keadaan kita melaksanakannya dalam keadaan berdiri. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, takbiratul ihram harus dilafadzkan menggunakan bahasa Arab. Wajib melafadzkan takbiratul ihram dalam keadaan dalam bahasa Arab. Seandainya tidak ada seseorang yang tidak mampu untuk melafadzkan takbiratul ihram dalam bahasa Arab, ya, maka dia harus belajar terlebih dahulu. Apabila tidak mampu, maka dilafadzkan takbiratul ihram tersebut dengan terjemahan bahasa Arab. Ya, ini kalau dia memang ketika belajar dan sulit dan nggak mampu untuk melaksanakan atau mengucapkan lafaz takbiratul ihram, baru dia melafadzkannya menggunakan terjemahnya lafaz takbiratul ihram tersebut. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah kaunuha bilafdil jalalah. Takbiratul ihram yaitu lafaz Allahu Akbar harus menggunakan lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah, Allahu Akbar. Maka tidak sah ketika lafaz takbiratul ihram, lafzul jalalah tersebut kita lafadzkan menggunakan lafaz yang lain walaupun maknanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti lafaz Ar-Rahman atau seperti lafaz Ar-Rahim. Kita ganti lafzul jalalah atau lafaz Allah tersebut menggunakan lafaz-lafaz sifat-sifatnya Allah, maka ini tidak diperbolehkan, ya, dan menjadikan sholatnya ini tidak sah. Harus menggunakan lafzul jalalah dan juga harus menggunakan lafaz akbar. Maka tidak sah ketika lafaz akbar tersebut diganti dengan lafaz kabir misal, atau dengan lafaz azim, Allahu kabir, Allahu azim, maka ini tidak sah. Kemudian syarat yang selanjutnya yang nomor 4 adalah at-tartibu bainahuma. Harus urut
ketika melafatkan lafat Allah baru melafatkan akbar. Maka tidak boleh ketika kita membaca takbiratul ihram tersebut kita balik akbaru Allah, akbarullah, maka ini tidak sah. Ya, ini salah satu syarat ketika kita melafatkan takbiratul ihram. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah an la yamudda hamzatal jalalah. Tidak boleh memanjangkan hamzah yang ada di lafzul jalalah. Lafzul jalalah, yang mana lafzul jalalah itu adalah lafaz Allah, ya. Huruf yang pertama ini adalah huruf hamzah. Ini tidak diperbolehkan untuk diperpanjang atau untuk dipanjangkan, sehingga ketika seseorang membaca Allahu Akbar maka ini tidak diperbolehkan. Soalnya bisa merubah makna di sini. Yang mana Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Sedangkan kalau kita panjangkan hamzah yang ada di dalam lafaz atau lafzul jalalah, maka maknanya menjadi makna istifham. Yang mana lafaz Allahu Akbar ini artinya adalah apakah Allah itu Maha Besar? Ya, ini malah merusak makna. Ya. Dan juga tidak boleh memanjangkan ba yang ada di dalam lafaz akbar. Ya. Allahu Akbar. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Atau dengan mengkasroh hamzah. Allahu Akbar. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Karena ini semua bisa merusak makna. Yang mana makna ketika kita memanjangkan ba di dalam lafaz akbar, ya, ba ketika dipanjangkan ini makna akbar ini menjadi maknanya adalah gendang. Sedangkan ketika kita mengkasroh hamzah kemudian juga memanjangkan ba-nya, maka ini maknanya adalah salah satu nama dari nama-nama haid, ya. Bahkan dijelaskan oleh musannif di sini di dalam kitab Dzurratul Yatimah, ketika seseorang sengaja memanjangkan ba yang ada di dalam lafaz akbar dan dia ini tahu dan sengaja, maka bisa dihukumi orang tersebut keluar dari agama Islam, ya, karena sangat merusak lafaz takbir atau arti di dalam lafaz takbir ketika kita memanjangkan lafaz hamzah atau alif yang ada di dalam atau ba kemudian dipanjangkan ditambahi huruf alif di situ. Ya, kemudian syarat takbiratul ihram yang selanjutnya adalah tidak diperbolehkan mentasydid huruf ba. Ya, ba yang ada di dalam lafaz akbar tidak boleh dilafatkan dengan adanya tasydid. Karena ini tidak ada maknanya. Ya, gimana berarti? Allahu Akbar. Seakan-akan baknya ini ada tasydidnya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah nafwi wawin hurrika au sakinatin bainahuma. Ya. Tidak boleh adanya wawu yang disukun atau wawu yang diberi harokat di antara lafzul jalalah dan lafaz akbar. Ya. Maka tidak sah ketika seseorang melafatkan Allahu wa akbar. Ya, Allahu wa akbar, maka ini tidak diperbolehkan dan bisa menjadikan sholatnya tersebut tidak sah. Atau wawunya disukun Allahu Akbar, ya, seakan-akan di situ ada wawu yang disukun, maka haknya dipanjangkan Allahu Akbar, maka ini juga bisa menjadikan sholat itu tidak sah. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah tidak boleh menambahkan wawu sebelum lafdzul jalalah, ya, wa nafyu wawin qabla lafdzil jalalah.
Tidak boleh harus menghilangkan wawu sebelum lafat Allah, ya, sebelum lafat Allah. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah an la yakifa bainahuma, tidak boleh berhenti di antara kalimat lafdzul jalalah dan kalimat akbar, walaupun berhenti tersebut dengan jarak atau waktu yang sangat singkat, seperti misal ketika kita melafadzkan Allahu Akbar, kemudian ada berhenti di situ, Allahu, kemudian berhenti, Akbar, baru dilanjutkan. Ya, tidak diperbolehkan. Adanya fasal atau adanya jeda waktu berhenti di dalam lafadz tersebut. Ya, akan tetapi dijelaskan di sini apabila sesuatu yang digunakan ini semisal seperti sifatnya Allah, ya, adanya fasal atau adanya penghalang, yang mana penghalang yang tidak diperbolehkan tadi dengan adanya sesuatu yang berhenti, kita gak melanjutkan bacaan. Tapi kalau fasal atau penghalang tersebut itu kita halangi atau kita tambahi dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dicontohkan di sini, Allahul Jalilu Akbar atau Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, maka ini tidak masalah. Ya. Akan tetapi kalau sifatnya tersebut lebih dari 2 kalimat, ya seperti tadi yang kita contohkan, Allahur Rahimur Rahman Akbaru, ya, maka ini tidak apa-apa. Tapi kalau sampai lebih dari 2 kalimat, maka ini bisa membatalkan sholat. Ya, semisal ditambahi Allahu Ar-Rahmanur Rahimu Al-Ghafuru Akbar misalnya. Karena sifatnya di sini lebih dari 2 lafadz atau 2 kalimat, maka ini bisa membatalkan sholat. Tapi kalau nggak sampai lebih dari 2 kalimat, maka sholatnya masih sah, dan takbiratul ihramnya tersebut juga dihukumi takbiratul ihram yang sah. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah ayusmi'a nafsahu hurufaha, ya, harus terdengar oleh dirinya huruf-huruf yang dia lafadzkan ketika melafadzkan takbiratul ihram. Ya. Sekiranya di situ nggak ada sesuatu yang menghalangi atau sesuatu yang sangat bising, sehingga ketika dia melafadzkan lafadz Allahu Akbar itu bisa terdengar oleh dirinya sendiri, maka ini cukup sah di dalam melafadzkan takbiratul ihram. Tapi seandainya, ya, di daerah tersebut ketika dia ini sholat, banyak suara yang mungkin ketika dia ini ngomong atau melafadzkan sesuatu yang biasanya dia ini bisa mendengar ketika melafadzkan sesuatu, karena adanya suara yang keras atau bising di situ, ya, ketika dia melafadzkan sesuatu ini nggak bisa terdengar, maka sekiranya seandainya sesuatu tersebut itu nggak ada, kemudian dia mengangkat suaranya bisa terdengar, maka cukup dengan kadar seperti itu dia melafadzkan takbiratul ihram, walaupun hakikatnya tidak terdengar karena tertutupi dengan suara yang sangat keras, entah suara sound system atau suara apapun itu, ya, maka cukup ketika sekiranya kita mengangkat suara sedikit, seandainya nggak ada sesuatu yang menghalangi pendengaran kita tersebut, itu sudah terdengar, maka ini sudah sah, sudah cukup dikatakan kita ini bisa mendengar lafdzul jalalah yang kita lafadzkan tersebut, bersamaan dengan adanya sesuatu yang menghalangi pendengaran kita untuk mendengarkan lafadz takbiratul ihram. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah dukhulul waqti fil muaqqat. Lafdzul jalalah disyaratkan dilafadzkan ketika kita mau sholat atau ketika kita mulai memasuki ibadah sholat, itu harus sudah masuk waktunya, ya, bagi sholat yang di situ terkait dengan waktu, khususnya sholat fardu. Begitu juga sholat sunnah, ya, sholat sunnah
ketika kita mengucapkan takbiratul ihram untuk sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu, semisal di situ kita melaksanakan sholat duha, maka sahnya takbiratul ihram kita ketika melaksanakan sholat duha harus masuk waktunya sholat duha. Ya, begitu juga ketika kita melakukan sholat fardu harus masuk waktunya sholat fardu tersebut. Ya, yang mana berarti di sini intinya syarat yang kita bahas ini, takbiratul ihram bisa sah ketika kita mau melaksanakan sholat yang berhubungan dengan waktu, ketika sholat tersebut sudah memasuki waktunya. Ya. Maka seandainya kita ingin melaksanakan sholat fardu, ingin melaksanakan sholat fardu zuhur misal, ya, kita kira waktu sholat zuhur tersebut sudah masuk, kemudian kita melaksanakan takbiratul ihram, dan ternyata waktu sholat zuhur belum masuk, maka sholat kita tersebut dihitung sholat sunnah. Ya, dihitung sholat sunnah. Kemudian sholat atau syarat yang selanjutnya adalah ma'qudatan halat tijahil kiblah, harus dilaksanakan dalam keadaan menghadap kiblah. Ya, ini bagi sholat-sholat yang disyaratkan di sini menghadap kiblah. Ya, mungkin sedikit sudah pernah kita bahas bahwasanya ada pengecualian suatu saat sholat kita ini diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblah, yaitu ketika kita melaksanakan sholat sunnah dalam keadaan bepergian, atau kita ini melaksanakan sholat fardu tapi dalam keadaan di situ syiddatul khauf, dalam keadaan ketakutan yang sangat, entah kita berada dalam keadaan perang mungkin ketika zamannya Rasulullah terdahulu, para sahabatnya Rasulullah, atau mungkin ada bencana alam dan kita belum melaksanakan sholat fardu di situ, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat walaupun tanpa menghadap kiblat. Ya, semampunya. Kemanapun kita menghadap, maka diperbolehkan dan sah sholat kita. Maka di dalam permasalahan seperti ini, takbiratul ihram kita tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Akan tetapi ketika nggak ada udzur seperti yang telah disebutkan tadi, maka disyaratkan takbiratul ihram kita ini harus untuk dihadapkan menghadap kiblat. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah kamilatu hurufiha, harus mengucapkan hurufnya ini secara sempurna. Semua hurufnya di dalam lafaz takbiratul ihram ini harus diucapkan secara sempurna. Ya, lafaz Allahu Akbar ini semua diucapkan secara sempurna, tanpa mengganti. Ya, ada sebagian mungkin kita pernah mendengar ketika seseorang mengganti huruf hak yang ada di dalam lafzul jalalah ini mungkin dengan waw, sehingga kadang seseorang itu mengucapkan Allahu Akbar ini menggunakan Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Atau mungkin saking cepatnya, ya, sehingga mengganti huruf haknya ini dengan huruf waw, maka ini juga bisa membatalkan takbiratul ihram kita dan juga bisa menjadikan sholat kita ini tidak sah. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah tidak boleh bagi seseorang yang makmum untuk mendahului takbiratul ihramnya imam. Ya, tidak diperbolehkan bagi seorang makmum lebih dahulu mengucapkan takbiratul ihram sebelum imam mengucapkan takbiratul ihram. Maka apabila seandainya ada seorang makmum yang mendahului imam di dalam mengucapkan takbiratul ihram, sedangkan dia ini tetap niat iqtidah atau niat makmum kepada si imam
tersebut, ya apabila niat iqtida'nya ini ketika dia takbiratul ihram, niat dia menjadi makmum ini ketika dia ini takbiratul ihram, dan dalam keadaan takbiratul ihramnya ini mendahului imam, maka dia ini sah sholatnya, ya akan tetapi maka dia ini tidak sah sholatnya, ya tidak sah sholatnya karena dia mendahului imam di dalam takbiratul ihram, dan ketika takbiratul ihram dia niat iqtidah atau niat menjadi makmum padahal si imamnya belum masuk di dalam sholat, ya maka ini jelas sholatnya tidak sah. Akan tetapi kalau dia ini mungkin takbiratul ihramnya lebih terdahulu daripada si imam, tapi dia ketika itu tidak niat tidak niat makmum kepada imam, baru ketika si imam mulai takbiratul ihram, setelah takbiratul ihramnya dia baru mulai niat iqtidah, maka di sini sah sholatnya, ya, dan dia ikut dengan sholatnya imam, ya. Maka akan tetapi ketika dia ini takbiratul ihramnya mendahului imam, dan di situ emang asalnya dia nggak ada niat iqtidah sama sekali, tidak niat untuk menjadi makmum kepada imam, ya jelas di sini sholatnya sah-sah saja. Akan tetapi sholatnya dia ini dihukumi sholatnya orang yang munfarid, sholatnya orang yang sendiri, bukan sholatnya orang yang berjamaah. Ya, ini syarat-syarat takbiratul ihram yang harus kita jaga, yang mungkin kurang lebih tadi itu ada 15 syarat. Ya, semoga dengan sedikit pembahasan ini kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan barokah ilmu, waktu, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita dengan sempurna di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.